warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Poniman CS dan tim kru. Nah, pada hari ini saya ingin menceritakan bahwasanya kita ingin sekali membuat konten-konten video yang menghibur. Ini untuk menghibur ya, menghibur terkait tentang dunia horor. Nah, ternyata tidak semudah itu. Nah, kita juga butuh persiapan dengan matang sebelum melakukan penelusuran tersebut. Pertama, ya kan, badan harus sehat. Kedua, kita butuh ritual sebelum memasuki wilayah yang tanda petik angker atau jadi target penelusuran kita. Karena segala sesuatunya kita harus permisi sebelum mengambil video target kita. Dan ketiganya, yang penting kita harus berdoa. Yang penting berdoa, itu paling utama, berdoa menjaga keselamatan kita semua. Nah, kita semua sudah melakukan, guys, teman-teman sudah melakukan. Ternyata pengalaman kita pertama sudah berdoa dan melakukan ritual sedikit, tapi tidak sesuai ekspektasi ya. Maksudnya faktanya ke lapangan kita ke sana menelusuri dan melihat sosok yang tanda petik yang kita tidak kuat untuk melihatnya, cuman kita merasakan. Dan akhirnya saya pribadi pun jatuh sakit, dan kawan-kawan juga pada petik panas badannya. Nah, ternyata kita pikir-pikir nggak semudah itu ya, yang kita karena melihat di video-video kok gampang bikin video tersebut. Ternyata guys, rekan-rekan, itu sangat sulit. Itu butuh proses. Orang yang bikin video tersebut termasuk orang-orang hebat. Karena saya dan teman-teman juga sudah mencoba datang menelusuri sesuatu yang terpetik angker di situnya. Nah, dan khususnya bagi teman-teman yang hobi atau senang dengan bikin konten-konten tentang horor, penelusuran, tetap semangat, tetap berkreasi untuk menghibur penonton. Dan jangan lupa yang saya tadi sebutkan, yaitu tetap jaga kesehatan dan lain sebagainya. Karena yang pernah saya alami ya, tadi saya udah bilang tidak semudah itu. Jadi saya ngeliat di YouTube teman-teman kreasi di video tersebut benar-benar mantap. Tetap semangat, karena saya juga untuk mencoba berkreasi di dunia YouTube untuk menghibur penonton. Ternyata tidak semudah itu. Dan pokoknya intinya tetap semangat, berkreasi, dan menghibur penonton. Jadi ketika kita sedang menelusuri jalan tersebut, di situ ada sebuah pohon, dan pohon tersebut tanda petik ada hal-hal yang ganjil di situnya. Karena kita dari awal persiapannya belum terlalu matang. Jadi hanya lihat di YouTube di video, terus dengan cara berdoa segala macam langsung berangkat. Dan situ kadang-kadang juga harus dipertimbangkan, karena kita terlalu termotivasi bikin konten-konten tersebut ternyata sangat susah. Dan mungkin juga kita perlu belajar lagi terkait tentang penelusuran atau belajar. Dan nanti insya Allah ketika kita mau mengadakan penelusuran, insya Allah akan ditemani dengan seorang yang ahli spiritual natural, kira-kira begitu. Jadi mungkin kemarin untuk pengalaman kita ya, karena kita nggak ada istilahnya, kita orang awam, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu bikin penelusuran. Nah, di situ kita langsung datang aja ke situ, masih sudah mulai bertahap, udah berdoa dan permisi lah sebagainya, dan langsung ke sono tempat penelusuran. Di situ yang saya rasakan banyak hal-hal goib ya, ada suara ini, suara itu, intinya. Dan saya juga agak takut gimana begitu, karena rekan-rekan saya sudah merasakan duluan, ya kan, ada petik agak rasa takut lah, dan saya pun juga merasakannya. Jadi mungkin nanti penelusuran next kita bersama yang ahli atau di bidangnya, jadi didampingi. Dan di lokasi tersebut juga banyak energi baik dan juga energi jahat. Contohnya energi jahat yaitu ya
kita rasakan sampai 4 hari atau 5 hari merasakan sesuatu badan rasa panas dingin, karena sudah diobati ke dokter atau gimana pun tetap tidak ngaruh, karena itu tadi bukan karena sakit ini akan sakit hal-hal seperti itu, atau istilahnya wong Jawa itu ketempelan lah, istilah ketempelan istilahnya begitu. Jadi pengalaman lah untuk kita juga, intinya segala sesuatu untuk melakukan ritual atau segala macam perlu persiapan, intinya begitu. Jadi kalau seseorang kena ketempelan barang-barang hal-hal begitu, itu nggak langsung sembuh, biasanya perlu waktu 3 hari. Kalau 3 hari nggak sembuh, 7 hari nggak sembuh, 14 hari, dan sampai ke 21 hari itulah. Jadi apalagi kalau kita yang nempel kita tuh udah tanda petik sekelas rajin iblis, kayak misalkan berdua gitu kan, itu sangat susah untuk disembuhkan. Jadi nggak sembarangan. Dan untuk teman-teman juga yang suka penelusuran, video penelusuran, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, atau yang pentingnya selalu konsultasi sama ahlinya sebelum melakukan sesuatu penelusuran tersebut, jadi lebih aman. Oke, karena kalau melakukan penelusuran itu bahayanya kalau ketemu pocong kalau sudah meludah atau menjulurkan lidahnya ke kita, itu baunya sampai satu kampung tuh bau, itu hilang lebih ngerinya. Mungkin kalau kuntilanak, karena saya sudah dulu pernah melihat sosok tersebut dengan jelas, itu tergantung sang kuntilanak itu mau menampakkan diri atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja melihat atau tidak sengaja dia napak, itu mungkin badannya hancur atau udah kata beginilah, menyerah, hancur badannya itu. Cuman beda ceritanya kalau kunti tersebut ingin menampakkan wajahnya atau menampakkan ke kita lah begitu, itu wajahnya pucat tapi cantik. Dulu saya pernah melihat di suatu pabrik, di gedung, di situ dia menunjukkan atau menunjukkan kepalanya dengan wajah dengan pucat tapi cantik, itu bedanya. Dan itulah kira-kira sejenis kuntilanak. Nah, kalau ngerinya lagi itu Gundurwo ya. Gundurwo itu bisa menyerupai kita, sosok kita, ganteng, orang ganteng bisa, karena dia tanda petik itu sosok genit. Dia tidak bisa melihat cewek cantik, intinya begitu. Karena dulu pernah di daerah Jawa sono yang tanda petik pernah berhubungan dengan sang Gundurwo, padahal sang suaminya baru saja keluar dari rumah, dan tiba-tiba sang suami itu pulang lagi, padahal itu bukan suaminya, padahal itu jelmaan sang Gundurwo. Itu dunia nyata pernah terjadi begitu. Jadi karena sang Gundurwo itu istilahnya makhluk yang paling genit, dan bahayanya kalau Gundurwo tersebut marah, Gundurwo itu lebih gede. Itu mungkin teman-teman tahu kan, jari orang hanya segini mungkin dari seseorang, tapi kalau Gundurwo itu bisa jarinya itu segede pohon buah pisang Ambon, itu jari-jarinya. Udah bayangkan, apalagi kalau sampai tanda petik nabok kita atau gimana, mungkin udah karahan atau gimana, itu bahayanya. Karena sosoknya itu berbulu dan matanya merah, dan panjangnya jarinya lancip dan taringnya panjang begini. Pokoknya mengerikan sekali. Kalau ketemu pas penelusuran sosok seperti itu agak berat, dan mungkin sekelas ya, kalau saya apalagi ya, kalau saya orang awam mungkin udah nggak bisa ngomong apa-apa dah kalau ketemu hal begitu. Tapi ya itu tadi, itu resiko. Saya yakin dan percaya teman-teman juga yang membuat konten tersebut sudah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum melakukan penelusuran tersebut. Dan maka dari itu tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan intinya yang lebih penting lagi yaitu selalu dipandu oleh yang ahli spiritual.
Dan sekali lagi rekan-rekan semuanya ya, jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.